Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas 11 PPKN. Bersama saya, Budaya Isyarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Sistem Peradilan Nasional. Sistem Peradilan Nasional. Sistem peradilan nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional yang meliputi pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, ataupun aspek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan sedemikian rupa sehingga terwujud keadilan hukum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen dalam sistem peradilan. Komponen yang pertama yaitu materi hukum. Materi hukum mencakup di dalamnya hukum material dan hukum formal atau hukum acara. Hukum material adalah hukum yang berisi tentang perintah dan larangan terhadap KUHP pidana dan KUHP DT dan lain-lain. KUHP DT yaitu perdata. Hukum formal adalah hukum yang berisi tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material yang terdapat dalam KUHP, KUHP DT. Komponen yang kedua yaitu prosedur peradilan. Jadi komponen yang bersifat prosedural ini terdiri dari yang pertama, penyelidikan oleh penyelidik. Jadi penyelidik ini merupakan serangkaian tindakan penyelidik dalam rangka mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran hukum guna menentukan dapat tidaknya suatu peristiwa tersebut dilakukan penyelidikan. Nah, setelah penyelidikan oleh penyelidik ini dilakukan, langkah selanjutnya yaitu prosedur selanjutnya penyidikan oleh penyidik. Nah, penyidikan ini sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti. Jadi tadi yang pertama adalah peristiwa itu dapat tidak dilakukan penyelidikan. Kemudian yang kedua, setelah itu dikatakan melanggar hukum dan dapat dilakukan penyidikan, langkah selanjutnya adalah mencari bukti-bukti, mengumpulkan bukti-bukti. Ya, jadi bukti-bukti itu dapat ditemukan titik terang atas pelanggaran yang terjadi serta siapa orang yang menjadi tersangka. Prosedur selanjutnya, setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik, prosedur selanjutnya adalah penuntutan oleh penuntut hukum atau jaksa. Nah, tindakan ini dalam rangka untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, jadi dari kepolisian ke pengadilan yang berwenang menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Setelah proses prosedural yang ketiga ini terlaksanakan, maka prosedur selanjutnya adalah proses persidangan oleh hakim. Nah, di sini adalah mengadili tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara di sidang pengadilan berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak. Jadi benar-benar harus sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak memihak siapapun yang melakukan pelanggaran. Nah, ini adalah prosedur-prosedur peradilan yang ada di Indonesia. Ada 4 prosedural. Yang pertama, penyelidikan oleh penyidik. Yang kedua, penyidikan oleh penyidik. Ketiga, penuntutan oleh penuntut umum atau jaksa. Dan yang ketiga adalah persidangan oleh hakim. Kita lanjutkan komponen yang ketiga. Komponen ketiga yaitu budaya hukum. Budaya hukum oleh aparat yang bertugas masyarakat maupun seluruh komponen bangsa akan menentukan tegaknya keadilan.
Jadi budaya hukum ini harus ada di dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga tegaknya hukum di Indonesia akan terlaksanakan dengan baik. Namun, tantangan yang dihadapi tidak menjadi penghambat untuk tetap menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi nilai keadilan di Indonesia. Jadi, biarpun begitu, masih banyak tantangan-tantangan yang ada di dalam masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tetap menegakkan hukum dengan menjunjung nilai keadilan di Indonesia. Berikut ini beberapa cara menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan karakter. Jadi dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan karakter tentang hukum ini, kemudian dilanjutkan ke lingkungan sekolah, terutama di dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Yang kedua, meningkatkan kualitas seleksi aparat penegak hukum. Nah, jadi para penegak hukum itu harus melalui seleksi yang ketat. Yang ketiga, praktek penegakan hukum yang tidak memihak. Nah, ini yang dilakukan oleh hakim ketika memutuskan suatu perkara, maka tidak boleh memihak. Jadi semua warga negara harus mempunyai hak yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama. Yang keempat, memberikan bantuan hukum. Nah, jadi tidak semua warga negara ini mampu untuk menyewa pengacara di dalam menangani kasus-kasus yang dia dapatkan. Jadi ada beberapa lembaga yang bisa memberikan bantuan terhadap hukum. Yang kelima, apresiasi bagi aparat penegakan hukum. Nah, jadi apabila ada aparat yang menegakkan hukum, maka pemerintah harus memberikan apresiasi. Nah, kalau ini cara-cara ini dapat dilaksanakan, maka penegakan hukum di Indonesia akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah komponen yang keempat, hierarki kelembagaan peradilan. Pengadilan tingkat pertama, badan peradilan yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang pertama kali diajukan sesuai dengan kewenangan lembaga pengadilan tersebut. Termasuk pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri yang ada di kabupaten, kemudian pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Jadi pengadilan-pengadilan ini adalah pengadilan yang di bawah naungan Mahkamah Agung. Yang kedua, pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua ini berfungsi untuk tingkat banding, pengadilan tingkat banding. Jadi apabila pada pengadilan pertama tadi keputusan dari hakim tidak memuaskan pihak yang diberikan keputusan, maka bisa dilanjutkan kepada pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tingkat banding. Badan peradilan yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus kembali perkara yang diajukan atau dimintakan banding oleh pengadilan tingkat pertama. Yang termasuk pengadilan tingkat kedua adalah pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan militer tinggi. Jadi kalau yang pertama itu tingkatannya biasanya ada di kabupaten, kalau tingkat kedua ini biasanya ada di dalam tingkat provinsi. Pengadilan tinggi kasasi yang ketiga yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan badan peradilan negara tertinggi sebagai tempat permohonan kasasi. Mahkamah Agung dalam putusannya bisa menerima atau menolak kasasi yang diajukan. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama, pengadilan tinggi tingkat pertama, kemudian naik banding ke tingkat kedua. Kalau masih perkara itu dianggap belum pas, maka bisa naik lagi ke pengadilan tingkat kasasi atau Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung bisa menolak banding yang diajukan oleh pemohon apabila kasusnya ini dianggap sudah selesai di tingkat kedua. Nah, selanjutnya refleksi diri.
Keberadaan hukum dalam masyarakat bertujuan mengatur kehidupan masyarakat agar dapat berjalan secara selaras, serasi, seimbang, sehingga dapat mewujudkan suatu kehidupan yang tertib, aman, serta sejahtera. Agar hukum tetap terjaga, dihormati, dan ditaati oleh setiap orang, kualitas hukum juga harus dijaga. Hukum yang berkualitas adalah hukum yang menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Kita sebagai warga negara yang baik, sebaiknya memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga bisa mentaati hukum tanpa adanya paksaan dari orang ataupun pihak lain. Nah, sekarang refleksi pada diri Anda semua, diri kalian semua. Sebutkan 5 contoh tindakan sadar hukum yang telah kalian lakukan sebagai warga negara. Nah, apa saja itu kira-kira? 5 tindakan sadar hukum yang telah kalian lakukan sebagai warga negara. Pembelajaran kita kali ini tentang sistem peradilan nasional. Terima kasih sudah ikut belajar di kelas PPKN. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di-subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Semoga yang kita sampaikan atau yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat demi tegaknya hukum yang ada di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.